Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk minggu depan tanggal 28 Juni ya 2023. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG kemarin tanggal 23 Juni kemarin Jumat. Untuk IHSG ditutup minus 0,19% ya, ditutup merah. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin tanggal 23 Juni untuk IHSG ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk aslinya lebih banyak keluar ya, jadi aslinya kemarin net sell paling banyak keluar itu di saham Bank BRI. Aslinya net sell 213,1 M ya, dan untuk saham Bank BRI itu close-nya pas di area support 5.400. Nanti akan kita cek untuk saham Bank BRI. Selain di BBRI, kemarin Jumat untuk aslinya juga keluar di saham Bank Mandiri, PTBA, UNTR, Telkom ya, dan yang paling banyak dibeli asing ada ISAT, ASI, Antam, FILM, cuman nggak banyak-banyak banget ya, jadi aslinya lebih banyak yang keluar, aslinya net sell. Untuk valuasi transaksinya paling gede ya di PTBA, tapi aslinya net sell 40 M. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 19 Juni, untuk aslinya di IHSG ini cenderung keluar ya, di distribusi asing untuk IHSG dalam satu minggu terakhir ini. Jadi perlu hati-hati, ini kita bisa lihat bareng-bareng dalam satu minggu terakhir yang paling banyak dijual asing ada Telkom, Bank BCA, Bank BRI, Gotoh, PTBA, dan yang paling banyak dibeli asing malah RTA, ACES, ICBP, Bumi ya. Cuman nggak sebanyak asing melakukan distribusi, jadi perlu hati-hati sih untuk IHSG, semoga nggak jebol di bawah 6.500 aja ya. Kemudian untuk minggu depan lihat aja untuk indeks globalnya gimana. Kalau untuk kemarin sih indeks Asia ditutup merah semua ya, dari Nikkei, Hang Seng, kemudian Shanghai Index, Singapore Index, IHSG merah semua untuk indeks Asia, dan indeks US juga merah semua. Jadi untuk besok minggu depan perlu hati-hati untuk IHSG ya, jangan buru-buru entry di awal market, tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk IHSG. Untuk area supportnya masih di 6.550-an dan resistennya masih di 6.730-an. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Gotoh. Dan untuk saham Gotoh kemarin turun ya, jebol juga 115, close-nya di 113. Jadi untuk besok sih ya jangan buru-buru entry, mending perhatikan aja level mungkin 108, antara 108 110 kalau ada yang jaga harga di area situ ya. Secara teknikal sih seperti itu. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Gotoh dalam satu minggu terakhir aslinya udah keluar 159,5 M, dan untuk kemarin Jumat tanggal 23 untuk aslinya keluar 19,3 M ya di saham Gotoh. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk Gotoh kemarin tanggal 23 yang jualan paling banyak itu KZ, net sell 16,6 M, dan KZ-nya asing sih, KZ, JU, AK versi asing jualan, dan yang masuk AG, ZP masih masuk 4,5 M. Kalau kita perhatikan sebenarnya untuk Gotoh juga nggak terlalu ramai ya, jadi cenderung sepi untuk saham-saham di IHSG kemarin Jumat termasuk Gotoh. Valuasinya nggak gede-gede banget, jadi untuk besok sih kalau masih sepi, ada kemungkinan untuk saham Gotoh akan uji resistennya dulu ya di level antara 108 sampai 110. Oke, itu untuk saham Gotoh ya. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Untuk saham Telkom kemarin Jumat ditutup naik tipis 0,25% dan ditutup naik tipis ya. Jadi sempatnya tuh level ini 3.960, cuman ditarik turun lagi, nggak terlalu banyak pergerakan untuk saham Telkom. Kalau kita cek untuk transaksinya, Telkom aslinya keluar terus ya beberapa hari terakhir. Untuk kemarin Jumat ke aslinya masih net sell 34,5 M. Telkom kemarin Jumat tanggal 23 secara keseluruhan sebenarnya ada yang masuk ini BBNI KZ, dan yang masuk BB-nya versi asing. Untuk aslinya yang jualan udah ZP dan AK. Untuk saham Telkom mungkin untuk
Hmm, besok gimana ya? Untuk Telkom lihat aja di awal market ya. Ini harga apakah misal langsung bisa turun di bawah 4.940 ya, jebol di bawah itu jangan buru-buru entry, wait and see aja dulu ya. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Perhatikan saja level harga terendahnya kemarin 3.940. Kalau sampai bisa melewati level ini, turun di bawah itu ya jangan buru-buru entry, mending wait and see aja dulu, nunggu untuk saham Telkom di level dekat 3.800-an ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, menurut saya untuk Telkom mungkin untuk besok akan konsolidasi dulu ya untuk hari Seninnya, nggak terlalu lebar untuk trend pergerakannya. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Perhatikan saja level 3.940. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang harganya turun dan close di area support 5.400. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat untuk Bank BRI. Untuk Bank BRI kemarin Jumat tanggal 23 Juni aslinya keluar paling banyak, net sale 213,1 M. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir di tanggal 19, net sale 238. Jadi kadang masuk kadang keluar ya untuk aslinya di saham Bank BRI ini. Untuk Bank BRI kemarin yang jualan ada YUZPRX, ini broker-broker asing ya. Dan yang masuk untuk aslinya ada AK, KZBK, cuman nggak sebanyak asing yang jualan di saham Bank BRI. Untuk area support resistennya sih masih sama ya. Harga penutupan kemarin Jumat itu di area support 5.400. Mungkin kalau mau spekulasi buy, siapa tahu langsung diangkat naik kan. Kita juga nggak bisa mastiin 100% ya. Tapi semoga saja untuk harga Bank BRI masih akan konsolidasi di range area ini antara 5.400 sampai 5.600 ya. Mungkin kalau mau tiktokan ya besok kalau mau mencoba ambil posisi ya, tapi resiko ditanggung sendiri-sendiri. Soalnya untuk aslinya hari Jumat kemarin keluar 200-an M. Pokoknya kalau sampai jebol breakdown di bawah 5.400 ya itu untuk saham Bank BRI agak takutnya turun lebih dalam lagi ya ke level 5.000. Jadi untuk besok sih perhatikan saya level ini 5.400. Kalaupun sampai jebol ya kalau mau entry amannya nunggu balik lagi di atas 5.400 ya. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk area supportnya ya masih di harga penutupan ini 5.400 dan resistennya 5.600. Kalau menurut saya sih kemungkinan ya semoga aja masih dijaga di area 5.400. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita cek saham BBCA. Untuk saham BBCA kemarin nggak kemana-mana juga sih. Ya bukannya nggak kemana-mana, harganya tutup di harga pembukaan ya. Jadi sempat open gap bawah di awal market ya. Jadi di kamera dulu untuk saham BBCA naik lumayan tinggi sampai ke 9.150, habis itu ditarik turun lagi untuk saham Bank BCA ya. Kalau kita kemarin cek itu pakai Bollinger, untuk BBCA itu kemungkinan ya masih akan konsolidasi di area sini ya untuk beberapa waktu ke depan. Ini antara lower band dan atasnya ini menciut, jadi itu konsolidasi biasanya sih seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksinya BBCA tanggal 19 Juni dari dalam satu minggu terakhir aslinya keluar 238. Kalau untuk kemarin tanggal 23 aslinya masuk sih nggak banyak-banyak banget, 342 juta aja. Jadi untuk saham Bank BCA malah masuk ya, tapi kecil ini hitungannya. Yang masuk ada RX, BKYU, dan yang keluar untuk saham BBCA ada ZB, CC, AK. Kalau kita perhatikan sebenarnya untuk saham-saham big cap di IHSG itu cenderung sepi ya dalam beberapa hari terakhir. Jadi ya gak heran kalau indeksnya turun karena pasarnya sepi. Untuk saham BBCA mungkin untuk besok akan konsolidasi ya. Mungkin kalau mau entry ya ketika nyentuh lower band di level 8.975, 9.000 area sini mungkin untuk support terdekat untuk saham Bank BCA. Dan resistennya sih di 9.225 ya kalau secara Bollinger. Jadi untuk saham BBCA ya sabar aja sih. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita cek saham BRIS. BRIS kemarin naik
naik ya. Oh, turun. Kayaknya yang naik itu pas hari Kamisnya ya. Hari Kamis naik, hari Jumatnya turun untuk saham BRIS. Coba kalau kita cek untuk transaksinya saham BRIS. Untuk saham BRIS kemarin tanggal 23 Juni aslinya keluar net sell 13,1 M. Untuk BRIS secara keseluruhan sebenarnya ya lebih banyak yang keluar sih. Yang keluar paling banyak KZ, dan KZ-nya ini KZ versi asing, BKZB versi asing keluar. Untuk lokalnya nampung ya, jadi aslinya distribusi ditampung lokal untuk saham. Terus untuk area support resistennya sih, untuk supportnya ada di level ini 1655 area sini. Mungkin kalau mau entry di saham BRIS bisa tunggu dekat-dekat level 1650 ya kalau ada yang jaga harga. Secara teknikal sih seperti itu. Oke, itu untuk saham BRIS lah. Kalau kalau kita cek kelas untuk fundamentalnya untuk BRIS kita kayaknya belum lihat ya. Untuk BRIS IPS-nya naik ya kuartal 1, jadi performa perusahaannya bertumbuh dan diproyeksikan tahun 2023 untuk IPS untuk BRIS 126, jadi naik ya. Untuk saham BRIS di harga saat ini PBV-nya 2,2 kali. Untuk saham yang memonopoli sektor syariah ya, perbankan syariah ya sebenarnya wajar ya 2 kalinya. Dan untuk saham BRIS ini juga habis reg issue ya, setelah reg issue harganya naik, jadi untuk reg issue-nya semoga aja dananya itu digunakan dengan baik ya. Tandanya ya ini net pendapatan BRIS naik di kuartal 1 kemarin ya, mudah-mudahan untuk kedepannya BRIS bisa naik lagi lebih tinggi ya untuk harga sahamnya. Perhatikan saja level ini resistennya 1790, bisa breakout di atas itu, mudah-mudahan untuk saham BRIS bisa naik lebih tinggi. Untuk beberapa waktu ke depan kalau menurut saya mungkin masih akan konsolidasi ya, nunggu laporan kuartal 2-nya gimana. Kalau laporan kuartal 2-nya juga lebih bagus dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin, ya untuk saham BRIS masih ada kemungkinan naik lagi uptrend ya, semoga aja sih seperti itu. Tapi kalau mau entry untuk level terbaiknya untuk harga saat ini ya ini dekat-dekat 1650-an. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham Arto. Untuk saham Arto kemarin turun ya, turun lumayan dalam 4 atau 4% lebih ya, 4,9%. Dan harga penutupannya di 3070, 3070 di sini ya. Kalau kita cek untuk transaksinya Arto tanggal 23 kemarin aslinya keluar 13,3 M, jadi aslinya net sell di saham Arto. Arto secara keseluruhan ya ini yang masuk lokal KZ, yang masuk KZ versi lokal dan asing ya, dan yang jualan ZP, AK, CCBK versi asing. Jadi aslinya jualan di saham Arto. Kalau untuk besok lihat aja di awal market sih, kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry. Mungkin kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat level 2870 ya, area sinilah dekat-dekat 2870. Kalau ada yang cekar harga di saham Arto bisa pasang antrian B di area sini, kemudian amannya kalau mau pasang antisipasi ya sedikit di bawah itu ya, ini area supportnya. Dan untuk resisten terdekatnya di 3090 itu resistennya. Tapi lihat aja di awal market sih, kayaknya sih ada kemungkinan merah dulu ya di untuk saham Arto. Ini naik cuma nutup gap di sini aja ya, habis itu konsolidasi ini ya.
Untuk skenario-nya untuk saham Arto kalau menurut saya akan turun dulu nguji area 2860-an kemudian mantul naik ya, mungkin harganya akan dijaga di atas 2850, 2870. Oke, itu untuk saham Arto sih. Perhatikan saya level 2870, semoga nggak jebol di bawah itu untuk saham Arto. Untuk harga saat ini untuk saham Arto kita cek sekilas untuk laporan fundamental perusahaannya. Untuk kuartal satunya profit ya, IPS-nya 1 sama dengan tahun kemarin ya, dan di harga saat ini PBV-nya masih 5 ya. Untuk saham bank digital ya sebenarnya wajar kayaknya. Coba kalau kita cek Agro PBV-nya berapa. Untuk Agro PBV-nya ini 2,7 ya, lebih murah Agro ternyata daripada Arto. Arto hitungannya masih lumayan premium, padahal harga sahamnya itu hitungannya secara histori udah mengalami penurunan yang cukup dalam ya, tapi PBV-nya masih 5 kali lebih. Oke, itu untuk saham Arto ya. Kalau buat trading atau mau entry buy bagusnya ya dekat-dekat level 2870, 2860 ya. Kalau misal besok langsung dibuka merah. Oke, itu untuk saham Arto. Tetap disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham Cepin. Kemarin juga turun lumayan ya setelah dibuka hijau di awal market untuk saham Cepin ini. Cepin ya. Di awal market open gap atas ya, nyentuh targetnya 575, jebol malahnya 580, tapi habis itu turun lagi jadi gagal breakout di atas 575. Untuk saham Cepin secara teknikal support kuatnya ada di 465 ya, area sinilah 460 470 itu area support untuk Cepin secara teknikal ya. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk Cepin kemarin asinya keluar 7,3 M dan dalam 1 minggu terakhir ini dari tanggal 19 untuk asinya udah net sell 15,7 M ya. Terus siapa yang jadi market makernya di saham Cepin, apakah masih ada kemungkinan buat naik lagi besok minggu depan tanggal 23. Kemarin hari Jumat untuk Cepin itu ya sebenarnya turun, tapi ada EP yang akumulasi 15,8 M ya. Kalau kita cek dari tanggal 19 dalam 1 minggu terakhir untuk EP-nya udah untuk EP-nya net buy ya. Untuk EP-nya udah net buy 24,3 M. Jadi masih ya ini untuk EP AVGB-nya di 523, 523, harga penutupannya 525, berarti dalam 1 minggu terakhir ini untuk EP net buy 24 M dan posisi saat ini floating profit dikit ya. Tadi AVG-nya di 523 dan cost-nya di 525 ya, floating profit dikit. Jadi untuk minggu depan sih gimana ya? Kalau secara teknikal ya bagusnya kalau mau entry itu pas di area supportnya 460, antara ya di area 460 ya lah, tapi karena EP itu cenderung akumulasi dan belum lepas barang ya, untuk besok sih perhatikan saya level ini 520 ya, harga terendahnya kemarin. Kalau sekiranya ada yang jaga harga di area sini sebenarnya masih ada kemungkinan naik sih menurut saya untuk saham Cepin, tapi kalau langsung merah ya masuknya langsung jebol di bawah 520 ya, jangan buru-buru entry ya untuk saham Cepin. Perhatikan saya level ini dulu untuk besok 520, kalau langsung bisa melewati di bawah 520 ya jangan buru-buru entry, bisa entry di dekat-dekat 460-an ya. Tapi kalau ada yang jaga harga di 520 dan harga sahamnya itu hijau gitu, mungkin kalau mau flexi buy disclaimer sih, cuman agak gimana ya kalau mau entry di area sini itu agak kurang worth it dah di tengah-tengah, soalnya kalaupun turun ya resikonya juga lumayan dalam ya, turun ke area support 460 di tengah-tengah seperti ini nanggung lah. Tapi kembali lagi disclaimer sih, cuman untuk saham Cepin kalau menurut saya kemungkinan ya selama ini si EP belum lepas barang, ada kemungkinan sih untuk harga Cepin harganya bakal dijaga sih, apalagi ini untuk MG juga
dalam 1 minggu terakhir ini AVG masih netbuy 6,6 M dan AVG-nya di 533, berarti posisi saat ini floating loss ya untuk MG secara keseluruhan dalam 1 minggu terakhir di saham Cepin. Jadi ya semoga aja sih masih bisa naik ya untuk minggu depan kalau nggak jebol di bawah 520, tapi kalau sampai jebol di bawah itu ya mending wait and see aja dulu, nunggu di 460-an. Oke, itu untuk saham Cepin. Selanjutnya kita cek saham BMTR. Dan untuk saham BMTR kemarin turun 1,92% ya. Dan ini udah mau mendekati support secara Fibonacci. Untuk supportnya ya di area sini 305, 306, 304 itu area support untuk BMTR ya. Secara teknikal kalau kita cek untuk transaksinya BMTR yang katanya mau apa ini? Oh ya, untuk Cepin coba kita cek sekilas ya untuk fundamental perusahaannya gimana. Cepin naik sih cukup bagus ya untuk laporan kuartal 1 untuk Cepin itu naik cukup bagus. Ini lebih bagus dibandingkan 3 kuartal 1 sebelumnya ya, dari tahun 2020, 2021, 2022. Di tahun 2023 ini laporan kuartal satunya cukup bagus dan diproyeksikan sih IPS Cepin tahun 2023 ini ada di 105 ya kalau di RTI. Jadi ya performanya sih cukup naik lumayan signifikan ya ternyata untuk saham Cepin, dan di harga saat ini itu PBV-nya 0,4 kali, jadi bisa dikatakan di bawah 0,5, harganya relatif murah ya untuk Cepin secara valuasi. Dan pernya 4 kali loh, pernya juga masih di hitungannya masih kecil nih, PBV-nya di bawah 0,5, pernya di bawah 5 ini untuk saham Cepin. ROE-nya 8, jadi untuk 8%, jadi untuk Cepin ini ya perusahaan profit sih. Jadi ya bisa dipertimbangkan ini untuk Cepin ya. Masih ada kemungkinan naik sih kalau menurut saya untuk Cepin. Mana tadi Cepin? Menarik juga ya untuk Cepin. Ya, tapi hitungannya harga saat ini udah lumayan di atas ya kalau secara histori. Secara histori harga ya, tapi kalau secara valuasinya sih masih hitungannya masih murah. Oke, itu untuk saham Cepin ya. Selanjutnya kita cek saham tadi itu BMTR. Untuk BMTR kemarin aslinya netbuy ya dalam 1 minggu terakhir ini ding. Aslinya netbuy 1,1 M untuk kemarin tanggal 23. Untuk aslinya net sell, jadi kadang masuk kadang keluar untuk aslinya di BMTR. BMTR kemarin secara keseluruhan malah EP-nya keluar ya, ini 4,5 M EP di EP kemarin tanggal 23, sorry belum kita ubah. Tanggal 23 kemarin untuk BMTR yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Jadi untuk besok mungkin akan konsolidasi dulu ya, kalau mau entry disclaimer ya. Kalau masih sepi, kalau saya sih mending wait and see aja. Cuman untuk besok mungkin kalau mau entry ya ini udah di area support 306, 304 itu area supportnya untuk saham BMTR. Kalau kita cek kilas ada kabar apa untuk BMTR. Menerbitkan obligasi dan cukup ya ini sih sampai MTR. Untuk sahamnya MNC Group kayak gimana gitu ya kalau mau ambil. Untuk laporan kuartal satunya sih ya enggak bagus-bagus banget sih, 19 IPS-nya lebih malah turun sedikit ya dibandingkan kuartal 1 tahun kemarin. Jadi untuk sampai MTR ya kalau mau trading, mau spekulasi buy ya bisa dipertimbangkan untuk besok kalau ada yang harga di area 304, 306, dan amannya mungkin untuk pasang antisipasi kan
untuk pasang antisipasinya ya. Gimana ya? Apa di 298 atau 290? Ya bisa disesuaikan aja sih. Cuman menurut untuk saham BMTR besok mungkin masih akan konsultasi, dan kalaupun mau entry ya hati-hati aja sih. Oke, itu untuk saham BMTR ya. Selanjutnya kita cek saham RAAM, kemarin turun cukup dalam. ARB enggak sih, enggak sampai ARB ya, tapi turun cukup dalam untuk saham RAAM ya, setelah nyentuh targetnya di 940 ini turun terus. Kalau kita cek apakah ada yang nampung untuk RAAM, kemarin Jumat aslinya keluar 5M, yang keluar itu AI, AK. Untuk AI-nya versi AK-nya asing ya, untuk AI-nya lokal, jadi lokalnya ada AI yang distribusi, untuk asingnya ada AK yang distribusi. Jadi untuk saham RAM secara keseluruhan didistribusi dan hitungannya yang nampung ya ini MG, XY, LG, cuman nggak hitungannya belum belum anu ya, belum kuat nampung buangannya AI dan AK. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk RAM ini cenderung didistribusi oleh AI ya, jadi perlu hati-hati. Untuk saham RAM untuk besok sih perhatikan aja level ini ya, untuk supportnya setelah Fibonacci ada di 636. Misal jebol di bawah itu ya mending wait and see aja dulu ya, tapi kalau mau plus B disclaimer, kalau menurut saya sih ada kemungkinan masih cenderung akan turun dulu ya untuk saham RAM ya, cuman kita ikuti aja perkembangannya untuk besok gimana. Yang pasti di awal market jangan buru-buru entry, soalnya kemarin Jumat itu didistribusi lumayan gede untuk saham, lumayan kuat ya distribusi RAM kemarin Jumat ini. Oke, itu untuk saham RAM ya, dan mungkin ini aja dulu untuk yang part 1, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.